Shalom teman-teman semua. Kali ini kita akan coba untuk eksposisi perikop kita dari Yesaya 7 ayat 10 sampai 17. Dari Yesaya 7 ayat 10 sampai 17, aku bacakan untuk kita. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang, sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Demikian pembacaan perikop kita. Kali ini kita akan coba eksposisi ayat per ayat, namun izinkan saya untuk menjelaskan latar belakang tentang perikop ini terlebih dahulu. Jadi jika kita lihat, perikop yang kita baca, Yesaya pasal yang ke-7 ayat 1-10, ini bermula, perikop ini terjadi pada zaman Raja Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda. Ini terjadi setelah Israel pecah menjadi dua kerajaan, yaitu Israel Utara dan Yehuda di selatan. Yehuda menjadi kerajaan yang diberkati oleh Tuhan. Dan Yehuda adalah kerajaan yang menjadi kerajaan dengan garis keturunan Daud. Raja Yehuda yang pertama adalah Rehabeam. Sementara Ahaz ini, ya, yang ada dalam perikop adalah Raja Yehuda yang ke-14. Orang tuanya adalah Raja Yotam, dan kakeknya adalah Raja Uzia. Itu bisa dilihat dari dalam perikop di Yesaya 7 ayat yang pertama. Nah, Raja Yotam, ya, ayah dari Raja Ahaz, memerintah dengan baik selama 16 tahun. Namun, Raja Ahaz yang ada di dalam perikop adalah raja yang jahat. Perikop Yesaya pasal yang ke-7 ayat 10-17 dilatar belakangi peristiwa adanya ancaman serangan terhadap Raja Ahaz dan kerajaannya, kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel di bagian selatan ini akan diserang oleh koalisi atau gabungan dua kerajaan yang bertetangga, yaitu kerajaan Aram dengan Raja Rezin dan kerajaan Israel dengan Raja Pekah sebagai raja yang memerintah waktu itu. Dua kerajaan yang disebut terakhir, Aram dan Israel Utara, akan menyerang Yehuda. Di 2 Raja-Raja 15 ayat ke-37 dikatakan bahwa Rezin, Raja Aram, dan Pekah, Raja Israel, mulai bersiap menyerang Yehuda. Serangan mereka ini diizinkan oleh Tuhan terjadi untuk menghukum Raja Ahaz. Kenapa Raja Ahaz dihukum oleh Tuhan? Raja Ahaz ini, Raja Yehuda yang paling berdosa. Dia menyembah berhala, membakar anaknya sendiri sebagai korban bakaran untuk berhala-berhala. Itu ada di 2 Raja-Raja 16 ayat 1-5. Itu sebabnya Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz untuk membantu Raja Ahaz agar jangan takut menghadapi serangan Aram dan Israel Utara dan meminta Ahaz berbalik kepada Tuhan. Di Yesaya 7 ayat 4-7 dikatakan bahwa Tuhan berfirman agar Ahaz jangan takut, tetap teguh, tenang, serta jangan takut dan jangan kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap, Aram dan Israel Utara, tidak akan berhasil menaklukkan Yehuda. Menarik jika melihat ancaman bahaya yang ditunjukkan Tuhan. Bagi Tuhan, ancaman bahaya serangan atas Yehuda hanya bagaikan puntung kayu api yang berasap, kecil dan tidak seberapa dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan melalui Nabi Yesaya mengingatkan Ahaz agar jangan takut dan harus bergantung kepada Tuhan. Di ayat yang ke-10, perikop yang kita baca, di Yesaya 7 ayat 10-17 dikatakan, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, ayat ini dengan ketajaman makna menjelaskan kesetiaan Allah
untuk terus menyatakan firman-Nya, tegurannya, dan nasihatnya kepada manusia. Raja semesta yang sesungguhnya sedang memberikan petunjuk, peringatan sekali lagi, setelah di perikop sebelumnya, di atas perikop yang kita baca di Yesaya 7 ayat 4-9, sudah memberikan petunjuk untuk jangan takut dan gentar menghadapi Aram dan Israel Utara. Jadi Tuhan Allah dengan kesetiaannya terus mengingatkan manusia itu untuk berbalik kepada Dia, untuk terus mengandalkan Dia. Namun tampaknya memang Allah mengetahui bahwa ada keraguan, ketakutan, dan ketidakpercayaan Raja Ahaz ya kepada Tuhan. Itu terlihat dari Yesaya 7 ayat 9b. Allah mengetahui isi hati Ahaz yang meragukan kuasa Allah. Bagaimana dengan kita? Di masa Advent ini, masa penantian akan kerajaan Kristus melalui inkarnasinya ke dunia, seharusnya menjadi masa di mana manusia untuk semakin percaya kepada Dia, Tuhan yang menjadi manusia itu. Pertanyaannya, apakah kamu masih meragukannya? Apakah kita masih meragukannya? Meragukan kuasanya? Atau seperti Raja Ahaz yang mengandalkan pikirannya sendiri, yang mengandalkan kekuatan manusia, dan tidak ingin mengandalkan Tuhan? Yeremia pasal yang ke-17 ayat ke-5 dengan tajam mengkritik perbuatan manusia yang demikian, yang mengandalkan dirinya sendiri dan meragukan kuasa Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 berkata, "Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Yesaya 7 ayat 10 dalam terjemahan lain dikatakan, Tuhan berfirman lagi kepada Ahaz, karena kebebalan hati Ahaz, Allah kembali menyatakan dirinya lagi dan lagi. Ini menunjukkan kesetiaan Allah bagi manusia. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini kata Paulus kepada Timotius. Jika kita tidak setia, namun Allah tetap setia. Kenapa Allah tetap setia? Karena Allah juga adalah kebenaran. Sesuatu yang benar, sesuatu yang akan terus-menerus benar, akan terus-menerus ada. Tuhan kita Yesus Kristus berkata bahwa Dia adalah kebenaran. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus bahwa Dia, Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jadi Yesus Kristus adalah kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang abadi. Bisa kita lihat secara sederhana ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Sebelumnya, 100 tahun yang lalu, 1 tambah 1 adalah 2. 100 tahun yang akan datang, bahkan selama-lamanya, 1 tambah 1 adalah 2. Ya, dulu, sekarang, dan seterusnya, kebenaran itu akan abadi. Jadi, dari sini bisa kita lihat bahwa Dia yang benar, Dia yang berada pada dirinya sendiri adalah pribadi yang benar. Dan karena kebenaran itu abadi, itu sebabnya Dia akan terus menyatakan dirinya. Penyataan dirinya kepada ciptaannya itu abadi dan kekal. Sehingga keberadaan dirinya pada dirinya sendiri adalah abadi dan kekal serta benar. Itulah Tuhan kita. Ya, Dia adalah pribadi yang kekal, pribadi yang udah ada dulu, sekarang, dan seterusnya. Di ayat ke-11, Tuhan berfirman, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Terjemahan lain untuk ayat ini berkata tentang kira-kira seperti ini. Mintalah tanda dari Tuhan Allahmu, buatlah permohonan yang dalam atau buatlah yang tinggi di atas. Apakah makna tanda dari Tuhan? Ya, tadi di ayat ke-11 kita bisa baca bahwa Tuhan mengizinkan Ahaz untuk meminta tanda daripada Tuhan. Apakah makna tanda dari Tuhan itu? Ini berarti Allah memberikan kesempatan bagi Ahaz untuk meminta tanda akan kuasa Tuhan, akan keberadaan Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah akan dengan setia menyatakan dirinya, asalkan manusia rendah hati untuk mengenalinya dan mengerti akan kuasa Tuhan. Dan tentu saja karena adanya pengertian melalui Roh Kudus yang memampukan manusia untuk mengerti kuasa Tuhan itu. Seperti yang dialami Yohanes Pembaptis di Yohanes 1 ayat ke-33. Ya, ini soal pengertian tentang Tuhan.
Jadi Yohanes Pembaptis di Yohanes 1 ayat ke-33, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis memiliki kejujuran ketidakkenalannya pada Kristus. Ya, di Yohanes 1 ayat ke-33. Namun Tuhan memampukan Yohanes Pembaptis untuk mengerti siapa Yesus Kristus itu. Dialah Tuhan yang turun ke dunia untuk menanggung berbagai penderitaan, menebus dosa manusia di kayu salib. Sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kepercayaan kita pada Kristus Yesus, Raja Semesta itu, menjadi tanda bahwa yang pertama, kita dipilih untuk mengenali Tuhan, yakni Yesus Kristus, ya, di dalam wujud Yesus Kristus. Dan yang kedua, kita dipelihara Allah untuk diselamatkan lewat iman kita kepada Kristus Yesus. Di ayat yang ke-11 dikatakan tadi, mintalah suatu pertanda dari Tuhan, sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Ini menurut terjemahan lain. Atau dalam terjemahan lain, buatlah permohonan yang dalam atau buatlah yang tinggi di atas. Ini bermakna tentang relasi intim dengan Tuhan melalui doa. John Calvin menjelaskan bahwa sekalipun kita tahu bahwa Allah Maha mengetahui dan berdaulat, namun di dalam doa, menurut John Calvin, manusia harus mempunyai keyakinan bahwa Tuhan sanggup mengabulkan setiap doa. Itu sebabnya Paulus berkata di Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi di ayat yang ke-11 juga bermakna soal membangun relasi. Tuhan mau membangun relasi dengan Ahas, namun Ahas menolak. Serupa halnya dengan kita. Ya, di masa Advent ini khususnya. Tuhan mau membangun relasi dengan kita, namun manusia itu yang menolak. Ya. Atau bandingkan dengan Salomo. Ya, ketika Tuhan berkata kepada Salomo di 2 Tawarik 1 ayat yang ke-7. Ya, Tuhan Allah berkata kepada Salomo, mintalah apa yang kau kehendaki untuk kuberikan kepadamu. Lalu apa kata Salomo kepada Tuhan? Jadi kalau kita lihat, Salomo menjawab, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Itu kata Salomo. Ya, karena Salomo meminta hikmat dan pengertian, maka Salomo mendapat yang lain sebagai bonusnya. Apakah sesuatu yang dalam dan tinggi maknanya, ya seperti yang dijelaskan di ayat yang ke-11 tadi. Dari pengalaman Salomo, hikmat, bijaksana, dan pengertian adalah sesuatu yang sangat penting dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan apakah dasar dari hikmat? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, itu ada di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan awal dari pengetahuan, melalui ketakutan kita pada Tuhan, maka bijaksana yang lain menjadi mudah untuk dimengerti, karena ada hati yang mau taat dan tidak sombong kepada Tuhan. Ya. Jadi ada hati yang rendah hati, ada hati yang mau taat terhadap pimpinan Tuhan. Di ayat yang ke-12 tadi dikatakan, tetapi Ahas menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Ahas menolak Tuhan. Dia tidak mau meminta, tidak mau berdoa, dan takluk pada Tuhan. Pada saat Ahas, Raja Yehuda mulai melemah, ya diserang oleh Aram dan Israel Utara, Ahas justru meminta bantuan Asyur. Ya. Ahas menolak pimpinan Tuhan. Akibatnya Ahas justru diserang balik dan ditipu oleh Asyur. Itu ada di 2 Tawarik 28 ayat 16-20. Dengan menolak rencana Tuhan dan mengandalkan pengertian diri sendiri, Ahas membawa celaka bagi Israel. Ya, Ahas membawa celaka bagi Yehuda. Asyur justru berbalik menyerang Yehuda, padahal Ahas bermaksud bekerja sama, meminta bantuan Asyur.
Tadi kita sudah menyinggung hal ini di Yeremia 17 ayat 5. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ahas seharusnya meminta bijaksana Tuhan terlebih dahulu, melalui relasi yang intim dengan Tuhan, melalui doa. Seperti yang ditunjukkan lewat teladan Salomo tadi. Ya. Lalu jika kita lihat di ayat ke-13, lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Menarik di ayat ke-13. Ya. Yesaya menegur Raja Ahas dengan menyebut identitas Ahas dengan keluarga Daud. Ya. Memang Ahas, Raja Yehuda ini, ya, raja yang sedang memerintah, Raja Ahas, ya tentu keturunan Daud. Namun jika kita lihat perikop ini, ya Yesaya menyinggung tentang keluarga Daud, keluarga raja yang dikenal taat terhadap Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Bahwa Ahas lupa siapa identitasnya sebagai keturunan Raja Daud, di mana Allah senantiasa menyertai Daud dan bangsanya Israel. Sejak bangsa itu ditindas di Mesir, Allah dengan setia menolong umatnya keluar dan memilih Daud menggantikan Saul, raja pilihan rakyat Israel itu. Ya, Allah yang sama tentu berkenan kepada semua keturunan Daud. Namun Ahas memilih untuk tidak setia. Ahas di ayat ke-13b dikatakan pula sebagai orang yang menyusahkan orang lain atau rakyatnya sendiri dan juga menyusahkan Allah. Ya, jika kita lihat maknanya dari ayat ke-13 ini, di ayat ke-13 kita diingatkan untuk tidak lupa identitas diri sebagai anak-anak Tuhan di dalam Kristus. Jangan lupakan identitas diri kita sebagai orang yang telah ditebus Kristus. Ya, Raja Ahas melupakan identitasnya sebagai raja yang nantinya menjadi garis keturunan Mesias. Ahas jelas melupakan hukum untuk mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Terlebih lagi untuk mengasihi Allah dengan segenap hati. Ini adalah hukum cinta kasih, hukum yang utama dan terutama yang dikatakan Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini dilupakan oleh Ahas. Ya, jadi Ahas lupa identitasnya untuk menyembah Allah yang benar. Ya, untuk hidup benar juga mengasihi sesama. Nah, apakah Allah bisa disusahkan? Ya, seperti di ayat yang kita baca tadi, di ayat yang ke-13. Ya. Jadi kan tadi ada dikatakan bahwa Raja Ahas menyusahkan Allahnya Yesaya. Ya. Lalu jika ditanya, apakah Allah bisa disusahkan? Tentu tidak. Ya. Di ayat ke-13, menyusahkan Allah bermakna tidak mengasihi Allah yang mengasihi manusia. Keadaan ini tentu mendukakan atau menyusahkan hati Allah sendiri, karena Allah sangat mengasihi manusia yang Dia ciptakan. Itu sebabnya, karena kasih Allah, maka di ayat ke-14 dikatakan, ya di Yesaya 7 ayat ke-14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini paralel dengan ayat ke-14, ya di ayat ke-14 ini paralel dengan Matius 1 ayat ke-23. Kalau kita baca dulu di Matius 1 ayat ke-23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat ke-14 dari Yesaya pasal ke-7 ini adalah nubuat kedatangan Mesias, Yesus Kristus, Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia untuk menyampaikan kabar sukacita di dalam Dia, di dalam Kristus sendiri. Dialah Raja Damai, Raja yang sesungguhnya yang menyerahkan nyawanya sendiri untuk domba-dombanya. Ya. Berbeda dengan Raja Dunia, digambarkan seperti Raja Ahas, yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan mementingkan dan mengandalkan pikirannya sendiri. Mesias yang dinubuatkan ini, yang dilahirkan melalui darah Maria, akan disebut Immanuel, berarti Allah menyertai kita. Ya, Yesus Kristus ini sepenuhnya Allah
dan sepenuhnya manusia. Dengan demikian, semakin sempurnalah penyertaan Allah melalui Kristus Yesus. Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia adalah Tuhan yang tidak hanya menyertai dari kemegahannya di sorga, namun mau turun menjumpai ciptaannya. Itu sebabnya di dalam kekristenan terdapat moralitas tertinggi dibandingkan pengajaran manapun, dibandingkan filsafat manapun, atau bahkan dibandingkan agama manapun yang ada di dunia ini. Karena hanya di dalam kekristenanlah Tuhan yang mau merendahkan diri menjadi manusia, merasakan kesulitan manusia, dan bahkan mau mati menanggung dosa manusia. Dan akhirnya bangkit, menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Sehingga siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, Tuhan yang menanggung dosa, akan diselamatkan dan memperoleh hidup kekal. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Itu sebabnya dia disebut Immanuel, Allah yang menyertai manusia, yang memiliki makna penyertaan yang bukan hanya dalam pemikiran atau imaji, namun dibuktikan dengan berinkarnasi menjadi manusia. Ya, dia tetap sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Lalu di ayat ke-15 dan ke-16 Yesaya pasal yang ke-7 dikatakan bahwa Mesias itu Tuhan Yesus Kristus, ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memiliki dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Ya, kalau kita baca di ayat ke-15 dan 16 ini, ya, di situ dikatakan bahwa Mesias akan makan dadih. Dadih ini dia seperti susu sapi cair, ya, namun telah mengalami fermentasi sehingga agak padat seperti mentega. Namun dia terbuat dari susu. Jadi ini disebut sekarang sebagai yogurt, ya. Kira-kira seperti itu. Dan Mesias itu akan makan madu. Ya, ini mengkisahkan bagaimana Mesias itu merasakan apa yang dirasakan oleh manusia ciptaannya. Bahkan dikatakan di ayat ke-16, sebelum Kristus Yesus lahir berinkarnasi ke dunia, nubuat tentang kehancuran Aram dan Israel Utara telah jauh disebutkan. Ya, jadi ini tentang nubuat kehancuran bangsa Aram dan Israel Utara, ya, yang ditakuti oleh Raja Ahas. Nanti setelah Raja Ahas yang ada dalam perikop memerintah, maka raja penerusnya adalah Raja Yehuda yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Dia adalah Raja Hizkia. Hizkia nantinya menolak kerajaan Asyur, namun Aram dan Israel Utara menyerang Asyur. Akibatnya, kedua kerajaan ini mengalami kehancuran dan tidak lagi berada sebagai suatu kerajaan, baik Aram dan Israel Utara. Ya, sementara berbeda dengan Yehuda. Karena rajanya Raja Hizkia meminta pimpinan Tuhan, mereka akhirnya tidak mendapatkan celaka atas serangan Asyur. Namun nantinya, memang setelah ada raja-raja yang kembali mendukakan hati Tuhan, akhirnya Yehuda ini nanti takluk, ya, takluk kepada Babel. Namun penyertaan Tuhan tetap kepada umatnya. Ya, bangsa yang jahat dan lalim akan dihancurkan oleh Tuhan. Nanti Asyur akan dihancurkan oleh Babel. Dan Babel akan dihancurkan oleh kerajaan Media Persia. Ya, ini menunjukkan kesetiaan Tuhan, ya, dan murka Allah kepada bangsa yang tidak taat kepada pimpinannya. Di ayat yang ke-17 dikatakan, Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu, ya, kepada keluarganya Ahas, hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda. Ini gambaran kesulitan yang akan dihadapi oleh Raja Yehuda yang jahat waktu itu, ya, yang ada di dalam perikop Raja Ahas. Sebagai hukuman Tuhan, maka akan ada peperangan yang jauh lebih besar dibandingkan ketika Efraim menjauhkan diri dari Yehuda. Atau dengan kata lain, ketika terjadi perpecahan antara Israel Utara dan Selatan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Israel di utara akan diserang Asyur, dan di selatan lama setelah kehancuran Israel di utara akan diserang oleh Babel. Masa penderitaan ini tentu menjadi masa penantian akan Mesias Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai yang sesungguhnya. Itu akan dinanti, ya, dan akan tergenapi di dalam perjanjian baru.
Jadi, dari berbagai perikop yang kita baca bisa dilihat bahwa di masa Advent ini menjadi masa untuk membangun relasi dengan Tuhan, relasi yang intim, untuk menceritakan berbagai pergumulan, ketakutan, atau bahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, terlihat tadi bagaimana akhirnya Tuhan Allah mau membangun relasi dengan Raja Ahas, namun Ahas yang menolaknya. Adakah kita menolak seperti Ahas atau mau menerima kedatangan Tuhan itu, menerima sambutan Tuhan itu, ya, dan akhirnya kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Momen Advent menjadi momen untuk menyadari bahwa Tuhan mau membangun relasi dengan kita. Ya. Jadi relasi ini dibangun dengan memprioritaskan yang penting terlebih dahulu. Apa itu yang penting? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang tidak diketahui oleh Raja Ahas. Ya, dia melupakan apa yang penting. Ya, dia melupakan identitas dirinya. Dia melupakan kerinduan Tuhan untuk membangun relasi kepada dia dan kehendak Tuhan agar kita membangun relasi kepada sesama. Ini dilupakan oleh Raja Ahas. Ya, di masa Advent ini, di masa momen untuk menyadari ketika Tuhan mau membangun relasi dengan kita, seharusnya kita disadarkan apa yang penting. Ya, itu memprioritaskan Tuhan dan kerajaannya, memprioritaskan kebenarannya, dan memprioritaskan kehendak Tuhan, yaitu untuk membangun relasi dengan sesama. Itu sebabnya celakalah orang yang mengandalkan diri sendiri. Ya, terkutuklah seperti apa yang dialami Raja Ahas. Dia mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan manusia. Apa akibatnya? Justru akhirnya ketika Raja Ahas memprioritaskan dirinya sendiri, ya, dia memprioritaskan ini ya, kepentingan dirinya sendiri dan dia mengandalkan dirinya sendiri, dia lupa untuk mengandalkan Tuhan, akhirnya justru celaka yang akan datang. Ya. Dengan mengandalkan Tuhan, ya, mempertuhankan Kristus Yesus dalam setiap aspek kehidupan manusia, Raja Damai yang sesungguhnya, kita berada di jalan yang tepat. Ya, kita berada di jalan yang tepat, di dalam perlindungan Tuhan dan di dalam rencana Tuhan untuk setia mengabdi kepadanya. Momen Advent ini menjadi masa yang tepat untuk itu. Ya, berbeda seperti apa yang dialami oleh Raja Ahas. Ya, dia meminta bantuan Asyur, namun akhirnya Asyur berbalik menyerang dia. Yaitu membuktikan ketidaktaatan Raja Ahas kepada Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi bahan persiapan kita untuk persiapan firman dari eksposisi dari Yesaya pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-10 sampai 17. Kiranya boleh memberkati dan akhirnya boleh semakin meneguhkan kita di masa Advent ini, ya, untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan dan setia menyambut Kristus Yesus Tuhan kita yang akan datang di dalam perayaan Natal nanti. Ya, untuk kita peringati dalam perayaan Natal nanti, kiranya ini boleh memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.